Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita kehadiran tamu ya, dan juga ada Bu Supitri juga, kemudian ada satu lagi Mas Lili ya, Lili Agung. dari Ketua Kadegama. Rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih terutama ke Mas Lili hari ini sudah hadir di Jogja dalam rangka untuk apa Mas Lili? Mengisi acara reuni akbar gitu ya. Nah, nanti kita akan coba diskusi dengan beliau berdua seperti apa harapan besarnya terhadap kegiatan reuni kita kali ini. Yang pertama, mungkin kita kenalkan dulu ya, Bapak Ibu. Ini ada Bu Supitri. Sekarang apa Bu posisinya, Bu, jabatan? Dosen program diploma perbankan di 4 perbankan. Beliau ini penguji saya dulu waktu saya masih kuliah. Nilainya berapa? Dikasih nilai berapa? Dosennya luar biasa pokoknya. Kemudian yang pakai pakaian putih nih adalah Mas Lili, AM Lili Agung ya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini bukan tamu nih, saya datang ke sini ini rumah. rumah masa lalu ya. Ya, bukan tamu. Ya, hari ini kita mau bincang-bincang sedikit ya terkait dengan kita reuni. Mungkin yang pertama supaya semuanya kemudian bisa mengetahui seperti apa sih harapan-harapan kampus DEB ini terhadap kegiatan reuni ini dan juga terhadap alumni secara umum. Dan yang pertama kami silakan Bu Fitri, kira-kira apa Bu nih harapan kampus terhadap para alumni kita Bu ini yang sudah banyak yang sukses di luar sana dan juga sudah banyak prestasi yang luar biasa. Silakan Bu. Harapannya, terima kasih teman-teman semuanya. Harapannya kami dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, semua sivitas akademika Departemen Ekonomika dan Bisnis mengucapkan terima kasih atas diadakannya acara yang sangat luar biasa ini. Harapan kami semoga kedatangan dan apapun yang sudah diprogramkan oleh alumni bisa bermanfaat bagi semua pihak, terutama sivitas akademika, syukur-syukur ke masyarakat di sekitarnya. Kebetulan Mas Hersona, Pak Lili, kami di Kemendikbudristek itu ada program di 2026 itu adalah kurikulum baru, kurikulum 26. Nah, ini momen yang sangat bagus sekali. Pada saat kurikulum nanti kita akan minta masukan dari teman-teman alumni yang sudah luar biasa. Akan kita agendakan besok hari Jumat ya, Pak Hersona ya. Betul. Harapannya kami dari Departemen Ekonomika dan Bisnis memberikan kurikulum, membekali menu bagi mahasiswa kami yang kita siapkan itu sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi komunikasi dengan alumni akan memberikan masukan untuk menyempurnakan menu-menu sehingga nanti menghasilkan hard skill dan soft skill yang memang sesuai dengan kebutuhan industri. Ya, kalau sekarang kalau boleh tahu Bu Fitri, kan kalau saya dulu kuliahnya ini kan di diploma ya. Dulu masih ada keuangan, pemasaran, administrasi pembangunan, PDMP ya. PDMP ya Bu ya. Terus ada juga manajemen dulu Bu. Akuntansi. Ya, akuntansi dan manajemen. Kalau sekarang apa Bu Sekarang Departemen Ekonomi dan Bisnis itu sejak 2010 bergabung dengan sekolah vokasi. Semua program diploma yang ada di UGM itu bergabung di sekolah vokasi ke dalam 8 departemen. Di Departemen Ekonomi dan Bisnis itu ada 4 program studi. Yang pertama adalah akuntansi sektor publik. Ya. Kemudian pembangunan ekonomi kewilayahan. Kemudian perbankan dan manajemen pelayanan properti. Jadi yang dulu rekan-rekan di prodi manajemen ada pemasaran keuangan itu sekarang perbankan. Yang dulu akuntansi itu sekarang menjadi lebih spesifik akuntansi sektor publik. Yang dulu PDMP ya. PDMP kalau dulu. Apa administrasi pembangunan dan apa itu? Ya, administrasi pembangunan. Itu menjadi manajemen pelayanan properti dan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Begitu. Kalau yang sekarang ini Bu, itu status berarti bukan D3 ya, tapi D4 ya? Iya, D4. Oh, D4. Berarti sarjana terapan. STR itu Bu? STR. Oke. Ya. Sekarang kita mungkin coba ke Mas Li nih. Ya. Mas Li ini kan ya kita tahu lah ya, kesibukannya luar biasa. Tapi kami ingin tahu sebenarnya kalau kegiatan reuni seperti ini itu memang merupakan program dari Kadegama sendiri atau seperti apa Mas Li? Ya, jadi ini yang mengerjakan teman-teman semuanya Mas Hersona, bukan saya. Beliaunya ini saya sedikit koda wajah.
Jadi begini, reuni itu kan ada dua ya. Yang pertama itu kedatangan para alumni untuk teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman alumni yang sukses di bidangnya masing-masing. Semua orang sukses ya, tapi ada sukses di bidangnya masing-masing. Berbagi pengalaman, berbagi. Kalau dalam bahasa sekarang itu, bahasa anak muda itu berbagi insight, berbagi wisdom yang tidak ada di ChatGPT, tidak ada di tidak ada di Gemini, tidak ada di internet. Itulah nanti akan sharing bagaimana teman-teman itu membangun karir, membangun kompetensi sehingga bisa menjadi di puncak. Karena biasanya teman-teman yang datang ke sini itu adalah orang-orang yang dulu bukan siapa-siapa, tidak memiliki latar belakang yang sangat luar biasa, tapi dengan ketekunan, dengan kegigihan, dengan tangisan segala macam, sehingga sekarang menjadi orang-orang yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing. Itu nanti akan berbagi kepada teman-teman mahasiswa, sehingga teman-teman mahasiswa bisa termotivasi, teman-teman mahasiswa bisa mendapat insight gitu loh. Karena ini saya tadi keliling kampus DIB ini sangat jauh berbeda di zaman saya dulu. Zaman saya itu nggak ada apa-apanya. Kursinya sudah habis kuliah kita harus mandi segala macam karena banyak kepiting itu. Sekarang sudah sangat mewah. Jadi tapi itu nilai itu adalah nilai tambah yang harus dinikmati oleh mahasiswa. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah sharing pengalaman dari senior-senior yang sekarang sudah menjadi sukses di bidangnya masing-masing. Yang kedua itu kan mempertemukan alumni. Mempertemukan alumni yang lintas generasi. Karena ini di UGM satu-satunya di UGM yang namanya berganti-ganti dari PAP terus menjadi fakultas sendiri, lalu menjadi diplomatika, lalu sekarang menjadi sarjana terapan. Ini kan berbagai macam generasi ya, berbagai macam latar belakang sekarang berkumpul lagi. Ya kita sebetulnya mengumpulkan teman-teman untuk berjejaring sehingga teman-teman yang dalam berjejaring itu dapat nilai tambah untuk kehidupan pribadi mereka, untuk kehidupan profesional mereka, untuk kehidupan kampus. Dalam bahasanya Mas Hirsona ini untuk kehidupan yang lebih gede, kehidupan bangsa dan negara. Ya harus begitu. Soalnya kalau kita reuni bukan cuma kumpul, tapi harus mempunyai sekarang impact gitu ya. Sehingga teman-teman memang konsep acara ini kemarin kita konsep ada impact terhadap mahasiswa, impact terhadap kampus, impact terhadap alumni, dan impact juga terhadap masyarakat lingkungan dan juga bangsa dan negara. Oleh karena itu acara memang dikemas sedemikian rupa, Mas Li. Jadi sebagaimana amanah ketua ini kan. Idenya Pak Ketua Panitia. Mungkin satu lagi Mas Li. Kalau kami melihat kan kegiatan reuni ini saya melihat cukup besar ya nanti akan kita selenggarakan. Ya. Artinya animo dari peserta juga luar biasa. Pertanyaan saya Mas Li, kira-kira apa alasan alumni itu mereka mau datang ke kampus, Mas? Itu penting ini. Ada dua alasan ya. Yang pertama itu adalah alasan emosional, bagaimana teman-teman ini dibesarkan di kampus. Yang kedua itu adalah alasan dalam arti apa ya ini? Alasan untuk berbagi itu loh. Alasan untuk berbagi, sharing pengalaman dengan berbagai macam pencapaian mereka. Alasan emosi seperti saya ini ada beberapa hal, sedikit hal, bukan beberapa hal yang kalau saya dipanggil selalu datang. Salah satu itu kalau dipanggil diploma nih, apalagi dipanggil di Bu Sufitri, itu saya pasti datang. Apapun juga. Jangan dulu pengujinya beliau. Iya. Langsung lulus. Satu-satunya nilai A. Yang lain nilainya C sama B. Jadi begitu teman-teman, itu alasan emosional yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Yang kedua itu ya alasan berbagi. Jadi teman-teman ini bagaimana berbagi untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman sesama lingkungan, untuk teman-teman kampus. Ya syukur-syukur untuk yang lebih besar lagi. Dan ini kebetulan menarik ini, bukan menarik dan ada keprihatinan kita bersama ya. Ada gempa, ada bencana di Sumatera sama alumni. Acara reuni juga ada penggalangan dana untuk di bencana di Sumatera Utara. Ya. Jadi apapun juga yang kita berikan, seberapapun juga kita berkontribusi. Ya. Jadi memang rekan-rekan semuanya, untuk kegiatan reuni kali ini kita tidak hanya membawa tema terkait dengan persoalan-persoalan internal kampus, tapi kita juga
membawa tema kebangsaan dan juga peduli bencana. Jadi nanti memang Mas Lik kita sudah kemas di dalam kegiatan ini, nanti akan ada donasi untuk bencana, dan insya Allah penerimanya nanti yang pertama adalah teman-teman kita para mahasiswa yang saat ini memang terdampak. Kemudian yang kedua, mungkin juga perlu diketahui rekan-rekan sekalian, kami juga nanti ada acara ini Mas Lik yang terkait dengan UGM hijau. Nah, kita akan menyerahkan tanaman nih nanti untuk teman-teman. Kemarin dari organisasi Palafni ya. Kemarin ya, nanti kita sudah kontak-kontakan, nanti kita akan serahkan juga itu. Ada beberapa tanaman ya untuk penghijauan begitu, Bu. Supaya lebih sehat. Mungkin sekarang ke Bu Supitri, Bu, sebagai penutup perjumpaan kita, Bu. Nah, Bu Supitri punya harapan apa terhadap alumni, Bu? Kalau sekarang ini kan alumni berbondong-bondong hadir nih, Bu. Kalau data yang kami punya itu ya dari luar kota banyak sekali dah. Sudah pada berangkat ini, Bu, dari perjalanan. Ada yang nanti siang sudah sampai, bahkan ada yang malam baru sampai, mungkin besok pagi dengan moda udara pagi gitu. Nah, apa sih harapan besar kampus terhadap reuni, terutama setelah nanti reuni selesai, Bu? Boleh di-spill dong, Bu, ke alumni supaya alumninya semua pada dengar nih, Bu. Ya, terima kasih Mas Hersona. Harapan kami mewakili Departemen Ekonomi dan Bisnis adalah yang pertama adalah kita silaturahim pada semuanya dari lintas alumni ya, dari masih ada yang PAP nggak yang daftar untuk ada Bu, ada dari PAP, kemudian tadi diploma FNI, diploma dan sarjana terapan, harapannya mempererat persaudaraan di antara sivitas akademika dengan alumni dari berbagai angkatan. Yang kedua, semoga acara reuni ini bisa menciptakan nostalgia yang bisa menambah semangat untuk semakin berkaya bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, kami sangat berbahagia sekali menyambut dan menunggu kehadiran rekan-rekan yang sangat membanggakan. Semoga besok pagi dan Sabtu bisa menjadi menjadi sarana untuk bisa menjadi lebih baik untuk siapa saja. Oke. Maturan Bu Fitri, pun Mas Lik, barangkali ada yang ingin disampaikan ke teman-teman. Iya, Indonesia ini kalau kita bicara makro bangsa dan negara, Indonesia maju itu kalau vokasinya maju, ya, karena sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan situasi kita sekarang ini, vokasi di tingkat menengah dalam arti sekolah SMK maju, vokasi di tingkat kampus dalam arti adalah sarjana terapan maju, Indonesia akan maju. Jadi bagaimana diploma ekonomi ini kita inginnya menjadi salah satu pilar, salah satu unggulan di Indonesia yang bisa menjadi benchmarking bagi semua sekolah-sekolah vokasi yang ada di Indonesia, sehingga kontribusi kita menjadi nyata. Harapan kita begitu, walaupun itu sangat panjang, sangat berliku, tapi dari alumni bisa memberi sedikit warna, sehingga vokasi di UGM, terutama karena kita di diploma ekonomi ini, bisa menjadi unggulan di Indonesia. Begitu. Ya, baik, terima kasih Mas Lik ya. Terima kasih Bu Fitri sudah berkenan hadir dalam podcast ini. Dan rekan-rekan sekalian, kami melaksanakan podcast ini di ruang podcast Ustaz. Luar biasa ini juga. Bagus sekali nih. Luar biasa. Yang belum ada kopinya ini. Oke, nanti alumni bisa hadir ya. Kapan-kapan nanti bisa sowan ke sini. Monggo, silakan. Sangat mudah untuk diakses juga, dan mudah-mudahan nanti dengan podcast kita ini bisa memberikan harapan yang besar terhadap alumni dan rekan-rekan semua. Kami dari Kadegama mengucapkan terima kasih kepada seluruh alumni yang sudah berkenan hadir memeriahkan acara ini, dan salam dari seluruh sivitas akademika dan teknik yang ada di sini, dan juga selamat datang para alumni. Mudah-mudahan semuanya acara kita bisa berjalan dengan lancar. Dari UGM Indonesia, alumni berbakti berkarya untuk negeri. Salam. Terima kasih. Terima kasih Mas Hersona.